Halo guys, buat teman-teman yang udah bergabung di apa namanya Pixel Ad guys ya. Nah sebelum kalian memulai, ini buat teman-teman ya ada panduan strategi buat event mapping guys ya. Jadi buat memaksimalkan iklan meta kalian guys ya. Cara mengatur event pixel conversion API di sini guys ya, yang benar berdasarkan kategori bisnis agar algoritma Meta belajar mencari pembeli bukan sekedar penanya aja guys ya. Jadi buat kalian para UMKM, advertiser Meta Ads ya, pelaku bisnis, ini event mapping yang wajib kalian pelajari dulu sebelum memulai iklan di Meta dan menggunakan tools Pixel Ad ini guys ya. Buat pemula ini wajib banget ya. Kalau yang sudah expert nggak perlu ya, lewat aja. Langsung aja mulai guys ya. Jadi mengapa event mapping menentukan kualitas lead ya? Jadi banyak advertiser mengeluh iklan saya rame chat tapi cuma tanya-tanya aja, jarang ada yang beli. Jadi akar masalahnya itu hampir selalu sama guys. Sinyal yang dikirim ke Meta itu salah. Jadi algoritma Meta itu tidak tahu mana yang berkualitas dan mana yang sekedar iseng. Kecuali kamu memberitahu dia ya guys ya. Jadi Meta itu belajar dari event sinyal yang kamu kirim setiap kali sesuatu terjadi. Kalau kamu ngirim sinyal lead untuk semua orang yang chat, Meta akan menyimpulkan bahwa target idealnya adalah orang yang suka chat, termasuk yang hanya bertanya lalu hilang guys. Gitu. Dari fakta dari riset industri guys ya, hingga 90% klik to WhatsApp itu berhenti sebelum mengirim pesan dan mayoritas advertiser hanya melihat percakapan dimulai tanpa data penjualan. Akibatnya algoritma Meta Akibatnya algoritma Meta mengoptimasi untuk membuka chat bukan pembeli guys, gitu ya. Nah, inilah mengapa event mapping yang benar bukan sekedar pengaturan teknis. Ini adalah strategi inti yang menentukan apakah setiap rupiah iklan kamu menemukan pembeli dan terbuang ke penanya. Itu guys ya. Kalian bisa download panduan event mapping pixel ad ini di deskripsi guys ya. Nah, yang kedua, cara algoritma Meta belajar dari event Anda, guys. Jadi Meta menggunakan matching learning untuk menemukan orang yang mirip dengan mereka yang melakukan tindakan bernilai. Proses ini bergantung penuh pada kualitas sinyal yang Anda kirim melalui conversion API ya. Jadi tiga lapisan pembelajaran tuh volume event. Meta butuh data cukup buat belajar. Idealnya minimal beberapa puluh konversi per minggu agar fase pembelajaran selesai, guys. Terus kedua, kualitas event. Ya, event yang dekat dengan transaksi nyata seperti purchase jauh lebih bernilai daripada event permukaan di awal-awal kontak gitu guys ya, lead masuk kontak. Nah, jadi memang ya, dibutuhkan eh, event yang benar-benar berkualitas purchase kayak gitu. Kelengkapan data IMQ, semakin lengkap identitas yang dikirim, nomor HP, terus FBC, IP, email dan lainnya ya, semakin akurat Meta mencocokkan event Meta pengguna nyata guys. Jadi bukti dampaknya itu pengujian Meta sendiri menunjukkan bahwa mengkombinasikan conversion API dengan optimasi conversion lead dapat menurunkan biaya per lead berkualitas sekitar 19% dibanding optimasi lead standar. Artinya ketika kamu mengirim event bertingkat yang mencerminkan pembelajaran nyata pelanggan, bukan asal kirim, Meta mengoptimasi untuk hasil bisnis nyata bukan metrik kosong guys ya gitu. Nah, yang di sini prinsip dasar event mapping yang benar, ya 5 prinsip ini berlaku universal untuk semua kategori bisnis, bersumber dari dokumentasi Meta dan praktik terbaik industri, guys. Prinsip satu, gunakan nama event standar Meta, guys ya. Selalu gunakan event standar, kontak lead initial checkout purchase daripada event custom ya. Nama standar terhubung langsung ke sistem optimasi dan atribusi Meta. Event custom ini membuat Meta sulit mengoptimasi gitu. Prinsip keduanya, satu event harus mencerminkan tindakan nyata guys. Jangan mengirim event hanya karena ada aktivitas. Setiap event harus mewakili langkah yang benar-benar berarti dalam funnel penjualan kamu ya guys ya. Nah, misalkan kontak sama dengan mulai bicara lead, menunjukkan niat, purchase, sama dengan transaksi terjadi guys.
Prinsip tiganya, urutkan event sesuai perjalanan pelanggan. Event harus disusun dari tahap paling awal ke paling akhir, persis seperti pelanggan bergerak di funnel Anda. Jadi Meta menggunakan urutan ini untuk memahami tahap mana yang ingin Anda optimasi, guys ya. Guys ya, life cycle stage yang sehat, acuan dari praktik CRM to Meta, guys. Kontak, lead, qualified, dan initial checkout, dan purchase. Nah, setiap tahap punya tingkatan konversi menurun, dan inilah yang membuat Meta bisa membedakan kualitas kita ya. Jadi ada 4: kontak, lead, qualified lead, initial checkout, dan purchase kita. Prinsip 4, maksimalkan event match quality, EMQ. EMQ adalah skor 1 sampai 10 yang menilai seberapa lengkap data identitas yang Anda kirim. Jaga EMQ di atas 6. Untuk bisnis berbasis WhatsApp, nomor HP adalah parameter pencocokan paling kuat yang tersedia, guys. Nah, kebetulan di Pixel Ad ini sudah di atas 5 ya, kalau nggak salah bisa 6, bahkan bisa sampai 8 untuk EMQ-nya, guys. Kalian bisa cek sendiri di Event Manager, guys ya. Nah, prinsip 5-nya, kirim purchase secara konsisten. Purchase adalah sinyal terkuat, jadi tanpa data purchase, Meta hanya menebak siapa yang akan beli. Pastikan setiap closing tercatat sebagai event purchase. Inilah yang melatih algoritma menemukan pembeli sungguhan. Jadi penting untuk WhatsApp, jika kampanye Anda optimasi percakapan dimulai, algoritma akan mengirim orang yang membuka chat, belum tentu yang membeli. Optimasi harus mengarah ke event yang lebih dalam ya, seperti purchase lah gitu, untuk mendapatkan pembelian. Dan ini ada hierarki event ya, dari kontak ke purchase, memahami arti dari posisi event dalam fondasi sebelum menyusun strategi per kategori, guys. Di sini ada event, arti-arti kapan dikirim, nilai sinyalnya, guys ya. Di sini kontak itu pelanggan mulai percakapan ya, pertama pesan masuk dari iklan, dan ini nilai sinyalnya rendah. Terus kedua ada lead, menunjukkan niat atau minat serius, tanya harga, kapan dikirim, stok cara order gitu, guys ya. Dan ini menengah. Initial checkout ini udah lumayan ya, udah agak tinggi, mulai proses pembelian ya. Minta nomor rekening, konfirmasi pemesanan, guys ya, bisa dari CS atau dari user ya saat setting di event Meta. Dan ini ada schedule buat menjanji booking atau jadwal datang konsultasi, dan ini juga tinggi, dan paling tertinggi itu di purchase. Jadi cara membaca tabel ini tuh semakin ke bawah semakin bernilai sinyalnya bagi Meta. Strategi terbaik bukan mengirim semua event untuk semua orang, melainkan memastikan event yang lebih dalam, lead ke bawah, hanya menyala untuk orang yang benar-benar memenuhi kriteria, guys, gitu ya. Jadi di sini ada peran lead scoring dalam hierarki ini, guys. Di Pixel Ad ini kita menggunakan sistem skor untuk menentukan kapan event lead kayak layak menyala, guys ya. Daripada menganggap semua chat sebagai lead, jadi sistem kita ini menilai isi percakapan berdasarkan kata kunci niat beli. Jadi hanya percakapan yang melewati ambang skor yang memicu lead, gitulah. Inilah yang membedakan sinyal tanya-tanya dari sinyal niat beli, dan inilah yang membuat algoritma Meta belajar dari orang yang tepat. Jadi contoh logika skornya begini. Berapa ya kak? Skor rendah belum tentu lead. Jadi mau order 2, transfer kemana, ini skornya tinggi. Jelas lead menuju checkout. Nah, sistem self-learning juga ada di Pixel Ad ini, guys ya. Self-learning dan scoring ini belum pernah ada di tools manapun, guys ya. Nah, hanya ada di Pixel Ad ya. Dia punya sistem self-learning. Pixel Ad akan mempelajari kata-kata kunci pemicu dari percakapan yang berakhir closing. Dan itu nanti ada di toolsnya, guys ya. Jadi dikasih bukan kategori, keyword-keyword yang biasa diketikkan oleh para user, guys, gitu, customer. Jadi itu bisa dijadiin keyword, guys ya. Nah, strategi per kategori bisnis. Setiap jenis bisnis punya perjalanan pelanggan berbeda, guys. Gitu ya. Berikut ini event-eventnya ya. Jadi kalian bisa baca juga, download aja ya di deskripsi. Kalian bisa download di situ. Kalau mau baca-baca di sini ada event yang digunakan per tiap kategori bisnis. Kalau kalian properti itu kayak gini ya. Standarnya. Kalian bisa ulik-ulik sendiri aja juga bisa, bebas ya, menyesuaikan. Gitu. Nah, kesalahan umum yang membakar budget, guys. Kesalahan-kesalahan ini membuat algoritma Meta belajar hal yang salah dan membuang anggaran iklan kamu ya.
Kesalahan pertama tuh menjadikan semua chat sebagai lead. Jika setiap orang yang catat langsung dihitung lead, Meta tidak bisa membedakan penanya dan pembeli. Hasilnya makin banyak penanya, makin sedikit pembeli. Solusi gunakan lead scoring agar lead hanya menyala untuk niat tanya guys ya. Niat nyata sorry. Kesalahan 2, tidak pernah mengirim purchase. Ini kesalahan paling fatal. Tanpa purchase, sinyal terkuat hilang dan Meta hanya menebak solusinya itu catat setiap closing sebagai purchase konsisten setiap hari. Kesalahan 3, optimasi ke percakapan dimulai. Jadi mengoptimasi conversion kontak hanya mendatangkan pembuka chat. Solusinya setelah data cukup, naikkan ke optimasi ke purchase guys ya. Kesalahan 4, mengabaikan IMQ. IMQ rendah berarti Meta bekerja dengan data tidak lengkap, tapi tetap menagih ada tarif yang sama. Solusinya tuh pastikan nomor HP terkirim dan terhas dengan benar. Jaga IMQ di atas 6. Nah, kebetulan di sini di Pixel App ini udah di atas 6 guys ya. Apalagi kalau menggunakan Waba. Itu datanya bakal lengkap banget. Jadi realita yang jujur, riset industri mencatat 87 advertiser kehilangan data konversi karena kualitas pecukan event yang buruk, bener kan? Kehilangan hingga 40% data konversi. Memperbaiki ini bisa meningkatkan performa kampanye signifikan guys. Kesalahan 5, ambang skor terlalu longgar atau terlalu kuat. Terlalu longgar penayangan iseng jadi lead, terlalu ketat pembeli asli terlewat. Jadi solusinya mulai dari ambang menengah, evaluasi setiap 1-2 minggu sesuai berdasarkan data closing nyata guys. Gitu ya. Dan di sini checklist implementasi langkah praktis untuk memastikan event mapping Anda optimal sejak hari pertama ya. Sebelum kampanye berjalan, jadi pilih kategori sesuai bisnis kamu dan keyword bawaan akan menyesuaikan ya. Jadi nanti diotomatiskan aja. Petakan event mengikuti tabel kategori Anda di bab 5 nih. Petakan event. Gitu kalian bisa bacalah ya ke bawahnya. Nih kayak gini ya. Gitu guys. Oke, thank you ya.